Dan bagi kami hingga saat ini, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan yang sudah menuntun kami sehingga kami boleh ada bersama dalam memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat Kolom 1, mengunjungi keluarga kami di tempat ini, keluarga Mahemanaba. Ini semua terjadilah karena kasih sayang Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan juga menuntut sekiranya ada anggota jemaat yang masih dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga di sini, tuntun tibakan mereka dalam keadaan sehat selamat. Kami bersama-sama mau membaca, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, kami mohon terus menerangi hati pikiran kami supaya firman Tuhan kami mengerti dan juga kami laksanakan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab pada kesempatan ini. Kita berada di Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara. Saya ajak kita buka dalam kitab Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 dibaca ayat 21 sampai pada ayat 28. Mari arahkanlah perhatian kita pada firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan ini dan mari kita mendengar dan menyimak firman Tuhan ini. Bunyinya seperti berikut. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua saya ajak kita berkata-kata di ayat bagian ini. Mulai. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu 15. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sama-sama lagi. Berikut. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Terus 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah kita sekalian yang boleh mendengar dan bahkan membaca firman Tuhan untuk kita selalu lakukan dalam kehidupan setiap hari.
Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 1 mengunjungi keluarga kita yang kita kasih tempat ini, keluarga Mahemanaba. Jadi dengan segala kesibukan-kesibukan yang ada pada kita, baik keluarga masing-masing, juga pribadi-pribadi kita, walaupun jauh tapi selalu lekat di hati. Itu yang selalu kita rasakan dalam kehidupan ini, sehingga kita sesibuk apapun ya, kita boleh datang bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Dalam ibadah kunjungan rumah tangga saat ini kita berjumpa di bagian firman Tuhan ketika Yesus bersama para murid, mereka sedang berada di Kaisarea Filipi. Dia mengajar orang banyak. Yesus waktu itu sedang memberitahukan dan juga dia mempersiapkan supaya para murid boleh tegar, mekar ketika menghadapi tantangan, derita, sengsara yang akan dilalui baik oleh pengikut atau murid-muridnya sendiri, bahkan terlebih oleh Yesus Kristus sendiri sebagai anak manusia yang disebutkan dalam huruf besar ya, anak manusia. Ini mau menunjukkan betapa Yesus harus memenuhi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa ia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan tentunya dibunuh, disalib. Saudara-saudara, meskipun ucapan-ucapan Yesus ini tidak diterima oleh Petrus yang sepertinya dia tidak merelakan satu derita yang terjadi dalam diri Yesus, supaya jangan Yesus menanggung itu semua sebagaimana anak manusia. Rupanya di sini Petrus, dia sebagai murid Yesus, dia sangat sayang, pasti sayang sekali dengan Yesus. Ya, kita juga seperti itu ya, karena Yesus sayang pada kita. Itu luar biasa kalau Petrus. Tetapi rupanya Petrus dia belum memahami sepenuhnya bahwa Yesus menerima semua itu dengan legowo ya, dengan tenang, karena dia harus melaksanakan amanat Allah atau amanah ya, biasa orang menyebut amanah ya, atau amanat yang diberikan oleh Allah supaya dunia ini diperdamaikan. Karena dunia ini sudah buruk ya. Dunia dengan segala isinya sudah tentunya rusak karena perbuatan-perbuatan manusia yang terkadang memang egonya lebih kuat ya. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita punya ego dengan kita sudah berada di minggu-minggu sengsara yang kita sudah perlengkapi diri kita di saat ini sudah pada minggu sengsara yang keempat. Jadi jangan lagi telur ego kita itu dibiarkan. Kalau kita biarkan itu ya, dalam kehidupan rumah tangga kita akan sering berbenturan terus. Tapi kalau telur egosentris kita itu sudah pecah, berarti akan ada kesadaran. Bagaimana kita mau memahami betapa Yesus Kristus anak manusia itu yang memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dia sudah menerima semuanya itu, dia sudah menjalani itu. Dan kita saat ini tinggal menerima apa yang ia sudah tentu kerjakan. Kita syukuri semuanya itu. Karena itulah kita ada bersama dalam peribadahan kita saat ini, dalam ibadah kunjungan rumah tangga.
yang ada di kolom ini. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi, diberkati, dan kita pun mengasihi Tuhan, dan kita pun menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Dunia yang kita tentu jalan di mana kita ada ini merupakan satu kompleksitas dengan segala tantangan juga permasalahan, sehingga memang terkadang kita menjadi orang Kristen harus terus-menerus bergumul dengan fakta dunia yang ada masa kini. Banyak sekali tentu kita terkontaminasi atau tercemar dengan kuasa dosa yang seringkali mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Jujur kita akui, betul? Ya, harus dikurangi itu, apalagi kita sudah dibekali dengan firman Tuhan. Ya. Ketika kita banyak terkontaminasi, tercemar dengan kuasa dosa, harus dikurangi. Bila perlu stop. Ya. Dengan demikian dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, ketika kita stop dengan kontaminasi, ketika tercemar oleh dosa, maka dalam hidup kita pasti dimampukan untuk menghadapi derita, menghadapi sengsara, bahkan menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Hidup adalah pergumulan. Jangan nanti dikira hidup ini ya sudah memang harus senang-senang saja. Nah, kita terus berjuang dalam hidup ini. Perjuangan kita harus selalu dibarengi dengan ketaatan kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Maka tentu tidak ada masalah, tidak ada beban ataupun derita yang ada di dunia ini yang selalu sangat sulit untuk kita hadapi. Dan atau kalau kita bersama Tuhan, kita dimampukan olehnya untuk mengatasi problematika dalam kehidupan rumah tangga kita, problematika dalam pergumulan perekonomian yang terjadi saat ini, ya. Bagaimana kita harus berjuang, bahwa dengan berpeluh kita harus berjuang supaya memperoleh rezeki yang halal tentunya. Persekutuan yang dikasihi, dirahmati oleh Tuhan, karena Dia, Yesus, sudah lebih dahulu Dia memikul derita sengsara. Bahwa sebelum kita mengalami derita sengsara di dunia ini, Dia yang sudah lebih dahulu mengalami itu. Lebih berat, ya, dan sangat berat. Sehingga kuasa iblis sekuat apapun yang mau merancang, ya, kejatuhan kita sebagai orang percaya, dia tidak akan mengalahkan kuasa Yesus yang luar biasa ajaibnya dan dahsyat. Kita selalu berpaut kepada Dia. Tuhan akan menolong kita mengatasi berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan ini kita selalu ingat bahwa janji dari Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan hidup ini tanpa duri, tanpa tantangan, tanpa pergumulan, tanpa salib. Ya, ingat itu. Tuhan tak pernah janji bahwa hidup ini tanpa tantangan. Ya. Tetapi ingatlah, Dia berjanji bahwa Ia selalu menyertai kita sebagai umatnya yang percaya. Selalu andalkan Dia dalam hidup ini. Meskipun konsekuensinya adalah dalam kehidupan kita harus siap
menghadapi segala tantangan, pergumulan, penderitaan, dan yang sejenisnya dalam perjalanan yang masih sangat panjang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil supaya berani. Kita harus tangguh di dalam dan bersama Tuhan. Sungguh pun hidup ini berat. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak tawaran-tawaran, banyak godaan, banyak cobaan. Di dalam dan bersama Tuhan, kita pertaruhkan hidup ini supaya di dalam dan bersama Tuhan, tantangan kehidupan di tengah dunia ini kita hadapi, pasti ada solusinya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita respon dengan syair lagu. Kita muliakan namanya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat